Halo, kembali lagi bersama aku Asmi di sini dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu video tutorial menjelaskan fungsi subdivision modifier pada Blender. Bagaimana cara kerjanya dan gunanya untuk apa? Yuk langsung saja kita ke aplikasi Blender. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi Blender. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan apa gunanya subdivision surface. Pertama, di sini ada objek yang sudah saya tampilkan, yaitu sini ada Susan, si kepala monyet. Yang kedua, sini ada kubus atau cube. Ketiga ada silinder, keempat ada guci, kelima ada ban mobil, dan keenam ada bumper sebuah mobil. Kita akan mempraktekkan pertama di kepala monyet ini atau Susan. Kita langsung ke view selected. Oke, gunanya subdivision surface itu dia akan memperdetail 3D objek yang sudah kita buat. Contohnya sini kita bisa lihat bahwa 3D objek yang ada di sini tuh kelihatan bentuk low poly. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa gunanya shade smooth. Kita bisa juga menggunakan shade smooth, akan tetapi detail yang dihasilkan oleh shade smooth ini terbatas dengan jumlah poligon yang ada pada 3D objek tersebut. Jika memang kualitas poligonnya segini, ya hasilnya segini aja. Mungkin kalian mencoba pakai auto smooth atau seperti apa gitu, diatur misalnya kayak disesuaikan lagi, akan tapi tetap masih terbatas punya keterbatasan dengan jumlah poligon yang ada. Nah, lalu untuk mengakalinya agar 3D kalian menjadi lebih bagus lagi, itu bisa menggunakan modifier subdivision surface. Pertama kita balikin lagi ke shade flat dulu untuk bisa kelihatan visualisasinya. Kedua kita pilih ke add modifier, kita pilih generate, kita pilih pilihan subdivision surface, kita klik. Nah, di sini akan menunjukkan perubahan bahwa karakter kepala monyet ini menjadi lebih detail. Nah, kita bisa atur juga detail hasil gambarnya tuh bisa kita dongkrak level view-nya di sini. Nah, perbedaannya adalah level view di sini tuh level view yang ada di viewport, sedangkan yang di bawahnya itu yang di render itu apa yang akan dihasilkan saat kita ingin merender sebuah 3D objek kita. Misal saya tambahkan kamera di sini, terus kita atur posisi kameranya, kita zoom. Nah, misalnya saya ingin memakai detail view-nya di sini 3 tapi di sininya menjadi 1, kita akan render. Nah, untuk hasil rendernya akan menjadi seperti ini. Saya tampilkan di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa jika kita pilih settingan rendernya itu sebagai 1, akan tetapi viewportnya 3, maka yang akan dihasilkan oleh di tampilan render itu yaitu settingan yang 1, karena settingan render 1 tetapi jika ingin sama menjadi 3, maka di bawahnya harus kita samakan menjadi 3. Saya tampilkan lagi untuk yang ininya jadikan 3, kita render ulang. Nah, hasilnya detailnya akan sama seperti detail yang viewportnya seperti ini. Biasanya ini berguna jika ingin kalian misalnya komputer kalian nggak begitu kuat gitu untuk di tampilan viewport. Terus untuk yang viewportnya kalian ingin cukup pakai displaynya yang level 1 saja, akan tetapi di rendernya misalnya kalian mau pakai level 5 gitu. Terus kalian render dan hasil rendernya akan menjadi lebih detail. Nah, ini sangat berguna untuk komputer yang kalian nggak kuat, jadi kalian bisa atur di situ. Lalu untuk kegunaan sesungguhnya pada subdivision surface tuh kita akan praktekkan pada objek yang lain. Sini kita langsung akan praktek ke objek kubus. Nah, jika kita taruh subdivision surface di objek kubus ini, maka hasilnya dia akan berubah menjadi bisa dibilang lingkaran atau sphere ya. Bisa kita coba tingkatkan level rendernya. Nah, ini kenapa seperti ini? Dikarenakan kubus ini tidak mempunyai support loop atau edges yang mensupport sebuah sisi-sisinya menjadi lebih tegas. Misalnya kita bisa memakai shortcut Ctrl B, yaitu bevel. Nah, jika kita lihat bevel ini berguna untuk kayak semacam mempertegas sebuah sisi 3D objek yang sudah dikasih subdivision surface. Nah, jika semakin lebar jarak antara support node dan objek sebelumnya, maka jika semakin lebar support loop dengan sisi rusuk yang pada sebuah 3D objek, maka dia akan semakin halus. Akan tetapi jika semakin dekat dengan sisi rusuknya, maka akan semakin tegas bentuk 3D objeknya. Nah, ini juga bisa pakai bevel atau bisa juga menggunakan Ctrl R atau loop
support loop cut yang bisa kita geser seperti ini. Sama aja sih sebenarnya, cuman bebas kalian mau pakai seperti apa. Ini mungkin misalnya kalian ingin membuat sininya tajam tapi sininya tumpul gitu, atau enggak halus seperti ini juga bisa. Nah, lalu kita bisa mempraktekkan juga pada objek silinder seperti ini. Kita akan tambahkan generate subdivision surface. Nah, hasilnya dibahkan error, jadi nggak apa-apa, ini normal. Kita masuk ke edit mode, tinggal kita tambahkan support loop atau loop cut, yaitu mencet Ctrl R. Lalu untuk yang bagian lingkaran sini kita memakai seleksi S, kita taruh ini inset. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan rapi dan nggak akan error. Nah, ini kan dua objek ini kan nggak detail nih. Nah, kita bisa kasih sentuhan manis, yaitu seperti shade smooth, akan jadi lebih halus lagi. Jadi ini seperti ilusi shading. Jadi ini nggak menambahkan detail pada 3D objek, tapi ini suatu yang lumayan untuk bisa kalian pakai gitu. Selanjutnya di sini ada Gucci ya. Dengan Gucci ini bisa kita taruh juga subdivision surface. Kita tambahkan ulang, klik generate subdivision surface. Nah, sini sudah jadi bagus. Misalnya saya ingin menambahkan detail yang lain, itu juga bisa. Misalnya saya ingin posisi Gucci di sini tajam gitu. Detail kita masuk ke dalam edit mode, tinggal kita detailkan seperti ini. Saya ingin pilih bagian bawahnya. Nah, ini tinggal kita tekan ke atas. Terus kita kasih shade smooth. Nah, hasilnya seperti ini. Terus saya juga bisa ingin contohnya mempertegas di bagian sini gitu. Bisa saya kasih ke bawah sedikit, terus sini naikin, mungkin di sini saya tambahin lagi. Nah, seperti ini. Jadi Gucci. Mungkin bagian bawahnya sih saya juga bisa tambahin sedikit biar nggak terlalu halus. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya penggunaan subdivision surface juga berguna jika kalian memodeling sebuah 3D model ban atau ban mobil ya. Contohnya di sini bisa kita lihat bahwa 3D objek ini sudah lumayan detail, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan topologi. Nah, ini kita bisa juga fix dengan menggunakan subdivision surface. Kita tambahkan seperti ini, hasilnya sudah oke ya. Cuman terdapat kayak kurang tajam aja gitu. Kayak mungkin kalian bisa lihat ada beberapa sedikit shading error. Ini bisa kita fix dengan tambahkan support loop di sini. Lalu di bagian sini ini kan masih kelihatan kayak ngebulatnya. Nah, itu bisa kita pertegas dengan menambahkan support loop di bagian sini. Nah, contohnya seperti ini. Dan dia hasilnya akan berbeda ya, kayak di yang versi yang atas sama yang bawah. Dan misalnya kalian juga bisa atur juga nih seperti ini. Misalnya kayak saya ingin bagian ini menjadi lebih tajam, nggak ngebulat seperti ini, bisa juga kita tambahin support loop seperti ini. Nah, kita bisa atur kita mau setajam apa. Nah, ini hasilnya beda dengan yang atas yang bawah. Dan misalnya kita juga bisa mempertegas bagian velg di bagian daerah sini. Nah, seperti ini kita pertegas ya, kira-kira segini. Terus kita kasih bawahnya. Nah, ini kita bisa kasih kayak lubang kunci velg gitu. Kita masukin ke dalam, terus kita pertegas lagi di bagian sisi sini. Hasilnya seperti ini. Juga bisa seperti itu. Jadi kayak semacam bentuk velg. Nah, contohnya lain lagi untuk mendetailkan sebuah objek 3D, contohnya seperti di bumper mobil seperti ini. Saya contohnya ingin mempertegas bagian di bagian sini. Jadi ini lebih tajam gitu bagian body kit mobilnya. Nah, ini bisa kita tambahin menggunakan support loop seperti tadi. Langsung saya praktekkan. Tinggal kita masuk ke dalam edit mode seperti ini. Lalu kita tambahkan support loop atau loop cut menggunakan tombol Ctrl R. Nah, kita geser saja pelan-pelan, kira-kira jangan sampai mentok habis. Nah, kita sisain sedikit, jadi dia ada efek istilahnya nggak terlalu patah. Terus kita tambahin di sini, cukup. Terus kita tambahin di sini, kira-kira segini. Kita taruh di sini, dan mungkin tambahin lagi di sini. Nah, hasilnya bagus. Nah, sini kita bisa tambahin pertegas lagi di sini. Sip, dan hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi loopan body kit mobil. Kan juga bisa, misalnya ingin mempertajam bagian sini, bisa juga ditambahin. Kayak gini. Kita masuk ke edit mode lagi, kita tambahin loop cut di sini.
Nah, jadi deh seperti ini. Mungkin itu saja untuk tips and tricks penggunaan subdivision surface dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau next mau bikin video tutorial apa juga bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.